Yuk, bukaan Mbak utawa Mas. Nggih, Bu, sebentar. Saya PPT-nya dulu. Ini saya slideshow atau begini saja, Bu, enaknya? Kalau jaringanmu bagus ya di slideshow. Kalau kamu was-was ya mending gini aja gak apa-apa. Oke. Yo, oke, ketok pisan. Oke, baik. Saya mulai, Bu. Yeah. Bu Meta sudah bergabung, Bu? Oh, ya wes, oke. Sebentar, sekalian, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gantian aku sing kelewat. Ya, mohon maaf. Nggih, monggo, Mas. Oke, baru Bu. mendarat habis nyemput anak-anak. Nggih, makasih, Oh, iya. monggo. Oke. Casnya jenengan carry yo. Cas HP. Tas yang mana? Cas. Oh, iya. Charger. Iya. Ya sesuk nek gak sene tak mampir. Nggih, makasih. Tak dalam meja. Matur nuwun. Monggo. Oke. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim usaha Ustikistik Aneka Stik Sayur kategori makanan dan minuman dari Universitas Negeri Surabaya akan melaporkan kemajuan dari program KBMI. Bentar. Menggesernya agak susah. Saya slideshow saja, Bu. Oke. Untuk sekelas informasi bahwa produk kami ini merupakan sebuah inovasi camilan sehat dengan kombinasi aneka sayur yang berupa stik goreng dan kami kembangkan dengan beberapa bahan tambahan seperti sayur okra hijau, sayur wortel, sayur bayam, sayur lobak, dan juga bawang putih. Untuk selanjutnya, mengenai laporan kemajuan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Saudari Vivi Hidayatul Nikmah sebagai PIC Sumber Daya dan Produksi, dan juga Siti Ainun Nasyiro sebagai PIC Keuangan dan juga Pemasaran. Produk. Yang pertama ada kriteria. Kriteria dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas ada varian produk dan kemasan. Sebelum kami mengikuti program KBMI, varian produk kami ada 3, yaitu sayur okra, sayur wortel, dan bawang. Kemudian sesudah kami mengikuti KBMI, varian produk kami menjadi sayur okra, sayur wortel, bawang, sayur bayam, dan lobak putih. Untuk kemasannya, sebelum kami mengikuti KBMI, kemasannya adalah standing pouch. Setelah itu, berkembang menjadi kemasan standing pouch, kemasan box, dan plastik OPP. Kemudian pengembangan produk dari segi kuantitas, yaitu sebelum mengikuti KBMI, hasil produksi kami adalah 180 unit per bulan. Sesudah mengikuti KBMI, hasil produksi kami adalah 250 unit per bulan. Pelanggan. Kriteria pertama, jumlah pelanggan. Jika di rata-rata sebelum memperoleh pendanaan dari program KBMI berjumlah 72 orang, dan setelah mendapatkan pendanaan, jumlah pelanggan menjadi 130 orang. Kriteria kedua, jumlah loyal customer. Jumlah loyal customer mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah pendanaan, dari 12 orang menjadi 27 orang. Kriteria ketiga, testimoni kepuasan pelanggan. Testimoni kepuasan pelanggan naik sebesar 12% dari 80% menjadi 92%. Kriteria keempat, jumlah reseller. Sebelum mendapatkan pendanaan, kami memiliki 1 reseller, dan setelah mendapatkan pendanaan, kami memiliki 5 reseller. Pemasaran. Kriteria pertama, strategi pemasaran. Sebelum pendanaan KBMI, kami memasarkan produk melalui 2 cara, yaitu direct selling atau penjualan langsung yang kami lakukan melalui toko kami di Bojonegoro, dan e-commerce atau toko online yang ada di Shopee dan Tokopedia.
Namun setelah mendapatkan pendanaan KBMI, kami memperluas pemasaran dengan melakukan promosi di internet marketing seperti website dan juga YouTube. Kriteria kedua, jangkauan pasar. Sebelum memperoleh pendanaan, kami melakukan penjualan secara langsung dengan wilayah pemasaran Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Sesudah pendanaan, kami melakukan penjualan langsung, e-commerce, dan melalui perantara atau reseller dengan wilayah pemasaran meliputi beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Operasional. Kriterianya ada efektivitas dan efisiensi. Untuk efektivitas, sebelum kami mengikuti program KBMI, produksinya tidak terjadwal, tergantung permintaan. Jika banyak permintaan, maka kami akan memproduksi. Jika sedikit, maka kami juga akan memproduksi sedikit, bahkan tidak sama sekali. Untuk sesudah mengikuti KBMI, produksi kami sudah terjadwal, yaitu 2-5 kali per minggu. Kriteria selanjutnya yaitu efisiensi produksi. Sebelum kami mengikuti KBMI, alat bantu kami masih berupa manual. Sesudah KBMI, kami sudah menggunakan mesin. Yang kedua, pengadaan bahan baku juga sesuai kebutuhan sebelum KBMI. Dan sesudah KBMI, pengadaan bahan baku sudah dalam jumlah besar atau kolektif. Keuangan atau cash flow. Kriteria pertama, pendapatan. Pendapatan naik dari 1.200.000 menjadi 2.250.000. Kriteria kedua, laba bersih dari 480.000 menjadi 920.000. Dan untuk pinjaman modal, baik sebelum maupun sesudah pendanaan, kami tidak mengambil pinjaman modal. Kendala dari usaha kami ada 4. Yang pertama, produk hancur ketika proses ekspedisi atau pengiriman. Yang kedua, varian produk yang terjual tidak merata. Yang ketiga, daya tahan produk hanya 3-5 bulan karena kami benar-benar tidak menggunakan pengawet. Dan yang keempat, pemberlakuan PPKM darurat dan perpanjangannya mempengaruhi mobilitas serta pemasaran produk usaha kami. Mikrofonnya M. Oh, nggih, maaf. Oke, dapat saya simpulkan di sini bahwa setelah mengikuti pelaksanaan program kegiatan KBMI, bisnis usaha kami ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang baik. Namun hal itu juga diiringi dengan kendala yang cukup signifikan, di mana diberlakukannya PPKM darurat dan juga perpanjangannya yang terus terjadi hingga masa sekarang. Oke. Ya, berikut adalah tim usaha dari Ostikistik. Di sini ada Ibu Septina Alianingrum, SSMPD, sebagai dosen pembimbing kami. Yang selanjutnya ada saya, Muhafid Parindo Yugianto, sebagai pemimpin usaha. Ada Vivi Hidayatunima sebagai PIC, Sumber Daya dan Produksi, dan juga Siti Ainun Nasiro sebagai PIC, Pemasaran dan Keuangan. Untuk lampiran dalam laporan kemajuan ini, yang pertama ada gambaran produk seperti ini, dapat dilihat pada layar presentasi. Untuk produk Ostikistik ada beberapa macam sayuran, namun di sini hanya kami sajikan beberapa saja. Itu dapat terlihat seperti sayur wortel, sayur bawang. Untuk pelanggan, dokumentasinya. Ini selanjutnya testimoni dari pelanggan. Dan juga grafik bisnis dari beberapa seperti Shopee ataupun juga dari Google Business. Ini grafiknya saya ambil dari yang atas, ini dari Google Business, dan yang bawah ini dari aplikasi Shopee. Untuk selanjutnya pemasaran seperti yang disampaikan tadi, kami melakukan pemasaran langsung, baik di kios yang ada di Bojonegoro, menitipkan produk
seperti di tempat-tempat makan, tempat usaha, ataupun warung-warung, dan juga melalui reseller. Kami juga membuka website yang isinya katalog produk dan juga informasi pemesanan produk. Juga ada YouTube dan juga Instagram juga untuk meningkatkan promosi. Untuk operasionalnya sedikit gambaran, seperti ini proses produksinya dari pembuatan adonan, pengolahan, penggorengan, hingga pengemasan dan juga operasionalnya. Ini sedikit gambaran tentang keuangan sebelum KBMI. Ini waktu kemarin yang kami ajukan dalam proposal terhitung dari September 2020 sampai Februari 2021. Dan ini kondisi keuangan sesudah mengikuti program KBMI yang terhitung dari periode Juni 2021 sampai Agustus 2021. Untuk keuangan lebih lengkapnya bisa diakses melalui link Google Drive yang sudah saya sajikan di PPT ini, dan juga bukti kwitansi ataupun nota juga sudah saya sediakan di sini karena jumlahnya sangat banyak, tidak memungkinkan untuk saya cantumkan dalam PPT ini. Ini untuk yang terakhir yaitu tempat usaha dan share location sudah saya sajikan juga dengan titik koordinat dan juga link lokasi. Untuk yang terakhir, untuk legalitas, sementara ini kami sudah memiliki NIB dan juga sertifikat standar. Untuk selanjutnya, mungkin kami bisa melanjutkan legalitas dengan mengajukan PIRT di Dinas Kesehatan setempat. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam laporan perkembangan usaha. Untuk selanjutnya, kepada Ibu Meita, sebagai reviewer 1, waktu saya persilahkan. Ya, oke, terima kasih Mas dan Mbak semua timnya. Mohon maaf saya terlambat tadi ya. Coba tadi laba rugi ya, kalau sisa dana atau yang lainnya sempat sudah dibuatkan belum ya tadi? Tolong di atas ya. Yang gimana, Bu? Ya, jadi pengeluaran totalnya berapa? Kayaknya subtotalnya belum ditulis ya. Laba rugi. Karena kalau sebenarnya di dalam template-nya itu tidak ada pelaporan laba rugi, Bu. Ini tambahan kami sebenarnya. Oh ya, jadi nggak ada ya misalnya pengeluarannya sudah berapa, pemasukannya berapa itu nggak ada ya? Langsung Iya. dihitung di laba ruginya gitu ya? Kalau yang kami pengajuan dulu seperti ini sih, Bu. Untuk yang di proposal pengajuan waktu pendaftaran KBMI. Modalnya berarti sisa berapa ini, Mas? Kalau untuk saat ini, Pendanaan yang dari KBMI masih ada sisanya atau enggak? untuk yang dari Termin 1 masih ada, Bu. Karena belum terpakai seluruhnya. Ya. Nanti mohon bisa dipisahkan ya istilahnya pengeluaran sama pemasukan ya. Nanti dari situ baru kamu bisa hitung labanya ya. Oh, ini ada ruginya tak Mbak, Mas? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Oke. Itu, Bu. Kemudian ini saya pikir sudah bagus ya. Apa? Ingin menyampaikan juga ini, ada yang terlewat mengenai laporan keuangan yang sesuai sama pedoman dikti. Ya, monggo. Mungkin yang Bu Meita maksud seperti ini, Kak, Bu? Oke. Ini untuk format laporan keuangannya. Dari yang didanai 15 juta dan pencairan Termin 1 13.500.000. Dana yang kami gunakan terhitung dari Juni sampai Agustus itu sekitar 12.508.000. Jika dipersentasekan 92,65%. Untuk rinciannya seperti ini. Ya, ini pengeluaran ya, berarti pengeluarannya. Ya. Oke, nah dari produksi yang kalian gunakan, rencananya sisa dana mau dipakai apa, Mas?
Bagaimana, Bu? Kan modal ya reksadana mau dipakai apa? Ya mungkin sesuai ini Bu, perencanaannya Reksadananya belum terrealisasi semua. oke, kayak PIR tadi ya. Iya. Misalnya produk ini apa enggak ya? Nanti bisa dihakikan apa enggak nanti? Kurang tahu kalau Oke, proses itu. terus ya siapa tahu produkmu ini belum ada kembarannya jadi bisa dihakikan. Oke, terus penerimaannya berapa Mas berarti? Untuk penerimaan mungkin bisa lihatnya itu dari Iya, maksudnya kan tadi harusnya kan dana itu nantinya akan terpakai semua. Nah, yang terpakai itu nanti hasil produksinya itu yang kamu masukkan di labamu. Harusnya kan gitu ya. Iya. Ya, jadi yang kamu keluarkan itu sebagai bahan kamu untuk memproduksi kan begitu. Oke. Termasuk sewa tempat tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, itu Kemudian nanti hasil penjualannya itu nanti masuk di labamu. So far labanya berapa berarti Mas? Keuntungannya? untuk akhir-akhir ini per bulannya Mbak Ainun untuk laba setelah KBMI sekitaran berapa Mbak Ainun catatan? Sekitar 1.200.000. Sudah dapat Yang laba di apa atas tadi. masih balik modal apa gimana? Sudah berlaba, Bu. Sudah berlaba. Nah, nanti pengelolaan labanya yang bagus ya. Oke. Jadi biar nanti ini program ini tidak berhenti begitu saja gitu ya. Jadi nanti labanya bisa kalian gunakan untuk pelaksanaan di berikutnya meskipun sudah lulus, semoga tidak berhenti begitu saja begitu ya, karena memang kan tujuan dari kompetisi-kompetisi ini adalah untuk menambah modal untuk kalian bisa juga memiliki potensi wirausaha. Nanti kalau berkembang tadi sudah bagus nih, apa rinciannya saya lihat ada gaji. Nah mungkin nanti kalau sekarang gaji teman-teman sendiri, besok kalau sudah jalan kalian sudah sibuk misalkan, tetap produksinya itu kualitasnya dipertahankan, bisa gaji orang lain misalkan seperti itu. Ya. Karena banyak kendalanya terus pecah terus hilang, nah itu yang tidak diharapkan ya. Kemudian nantinya kalau eksternal mohon jangan bilangnya sebelum dapat dana dan sesudah dapat dana gitu, gimana Bu Septi? Oke, siap. Tapi memang Perbandingannya grafik ngono. Iya. lah ya, oh kan ta. Iya, ini Tapi kan Iya, kalau draftnya perbandingannya belum dapat dana sama sesudah dapat dana kan ya sebelum kayaknya ini ya Bu ya kok. Iya, maksudnya setelah membeli produk, misalnya nih kamu belum dapat dana mulai bulan Mei misalnya ya, nah itu apa yang sudah dilakukan nih. Terus bulan Juli kan kamu beli nih, misalnya apa Agustus kamu sudah beli alat. Nah, setelah mendapatkan alat mungkin seperti itu ya penjelasannya. Tapi draftnya sebelum dapat dana dan sesudah dapat dana gitu ya, Bu. Iya, Bu. Ya, itu. Kan nanti mau ya kalau enggak nanti persiapan aja untuk di monef eksternal gitu ya. Kalau saya melihat kan basicnya itu pelaksanaan itu sudah berjalan dengan optimal di awal perjanjian, harusnya seperti itu ya. Kalau saya nanya, ya mungkin setelah dapat dana itu artinya kalian nanti udah dapat peralatan atau apa, nah itu yang mungkin disebutkan. Atau akhirnya bisa sewa tempat seperti itu, perkembangannya seperti itu. Itu sih ya, yang lainnya sih sudah bagus, cuman tadi mungkin ya pengeluaran dan itunya mungkin nanti juga bisa menjadi bahan tampilan untuk para saat monef eksternal ya. Kalau dosen PWMI itu maksudnya itu maksudnya dosen yang apa nih, Mas? Dan dosen pembimbingnya kan Bu Septi, terus? Jadi gini, Bu Meta, satu universitas itu punya satu perwakilan sebagai koordinator yang mewakili informasi-informasi dari perkembangan kewirausahaan mahasiswa se-Indonesia. Jadi kalau ada info-info itu nanti bisa diteruskan di universitas masing-masing. Nah itu
yang punya akun, istilahnya punya akun Oh, ke Belmawa. Kalau dulu kan Mas oh. Rudi gitu. Nah, sekarang itu kita mewakilkannya ke Pak Fendi. Mas Pak karena yang Fendi. sehingga informasi lewat Oh, Pak nggih, Fendi, kemudian baru ke pembimbing yang lain sama mahasiswa, sekaligus kalau ada laporan-laporan baru. Oh iya. Ya, nggih, terima kasih Bu Septi. Saya pikir bagus ya, progresnya juga bagus. Matur nuwun. Oke, Terima makasih Bu kasih. Meta. Dari saya cukup, saya pikir. Ya, terima kasih Bu Mita. Mungkin selanjutnya dari Bu Septi sebagai reviewer 2. Oh, banyak Mas. Ibu. Oke, Mas Muhafid, saya tanya dari aspek tampilan atau purwarupa produk ya. Itu memang warnanya krem semua gitu ya, baik rasa wortel, kan wortel punya kecenderungan warna yang lebih cerah gitu ya. Iya. Nah, kemudian bentuknya ini mungkin perlu dibuat variatif, apalagi tadi kemasannya sudah bergeser dari pouch duduk gitu ya, menjadi semacam Tupperware. Nah, itu kan istilahnya edisinya menjadi sedikit premium gitu ya. Sehingga kalau premium berarti harus ada sesuatu yang membedakan. Jadi adik-adik sudah bikin kelas. Artinya ada kelas rakyat, ada kelas yang bisa dipakai untuk bepergian jauh, kemudian ada kelas dari tampilan bentuk. Nah, apakah filosofi stick itu memang harus panjang lurus seperti itu? Nah, itu kalau memang sudah menjadi ciri khas ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat mutu atau kualitas bentuk ya, maka ini ada yang bengkong atau lurus semua. Iya, Ini kalau usahakan yang artinya gini, kalau nanti bisa disortir ya itu. Artinya kalau yang lurus itu taruh di edisi yang Tupperware. Kemudian yang agak yang setengah bengkok atau yang mungkin panjangnya nggak rata, walaupun mungkin saat produksi motongnya rata, nah itu kelasnya di yang pouch. Jadi pouch itu sekarang ditinggal atau masih pouch duduk itu? masih Bu. Nah, sehingga ada perbedaan harga nggak antara kemasan yang pouch sama yang Tupperware tadi? Ada. Selisih banyak? Ya Bu, lumayan. Soalnya untuk box plastiknya itu juga mahal. Iya, Juga tapi lebih kan banyak. Kuantitasnya juga lebih banyak. iya, artinya begini Mas, sekarang itu kan sudah ada yang lebih kecil gitu ya, sehingga mungkin isinya cukup 1 on gitu lah, itu bisa juga menjadi dicoba. Yang penting kekuatan bahannya itu yang tempatnya seperti tahu susu itu ya. Ini kayaknya kemasannya lebih tebal ya? Ya Mas? Tidak begitu tebal Ibu. Oh ya, coba nanti di sekitarmu ada yang jualan tahu susu, itu tebalnya sama enggak? Karena ini akan berkaitan dengan pengiriman jarak jauh. Ya kan? Kalau ada pelanggan dari luar kota yang mau beli atau ada reseller yang berminat, ini kan ketika itu kan mudah hancur kan stick ini ya. Sehingga kalau kemasannya terlalu tipis itu juga berpengaruh kepada produk yang ada di dalam kalau tidak padat, artinya tidak banyak isi gitu ya. Nah, sehingga mungkin perlu dipikirkan mutu ya. Mutu ketika ada reseller yang kalau reseller nanti bisa disisipi kertas koran samping-sampingnya supaya aman ya. Tapi kalau ada pelanggan, adik-adik tadi menyebutnya ada 24 pelanggan ya sekarang. Ya, 24. Pelanggan atau reseller, Pelanggannya. Bu?
Resellermu dari 1 menjadi 5 kan tadi coba. Ya, itu Nah, pelanggannya dari 12 jadi berapa tadi? Itu yang itu Bu, apa namanya? Royal customer. Nah ya, loyal customer kan pelanggan. Maksudnya loyal customer itu pelanggan yang setia, Bu. Nah, iya, pelanggan tetap, Mas. Nggih. Artinya dia percaya dengan produkmu gitu kan. Nah, berarti dia rutin beli padamu. Maka itu perlu diperhatikan. Dia menjadi loyal karena apanya? Karena rasa sticknya, atau karena harganya, atau karena ini lebih murah dari kompetitor yang lain gitu loh. Jadi semua itu berangkat dari kualitas sama kondisi barang, ya, sama harga. Jadi itu yang mungkin menjadikan mereka loyal. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan sehingga PPT yang ini, yang khusus untuk pelanggan ini, adik-adik, tabelnya mungkin disisihkan agak sebelah mana, kemudian di bawahnya adik-adik bisa kasih mereka tersebar di kota mana saja pelanggan loyal itu, gitu loh. Nah, kemudian bisa ditambahkan di bawahnya usia berapa konsumen yang kategori loyal, kemudian kategori pelanggan yang umum gitu ya. Nah, itu memperkuat presentasi adik-adik nanti. Ya, kan nggak apa-apa, yang penting template-nya bicara tentang pelanggan, itu yang dimaksudkan Bu Meta tadi. Artinya mosok sih tampilannya mek ngono tok. Jadi dibuat keterangan yang bisa memperjelas. Seperti tadi sesudah didanai, sebelum didanai gitu ya. Nah, memang ini kan melihat setelah adik-adik punya usaha dan dibantu tambahan modal, ada perkembangan yang signifikan enggak? Gitu. Nah, ternyata di sini ada banyak perkembangan. Nah, terjadi peningkatan yang signifikan hanya tidak sampai anggaplah 1 semester, ini menunjukkan bahwa adik-adik memang mengembangkan usaha ini secara optimal, gitu loh. Maka mungkin di slide ini ditambahkan sebaran ya, sebaran pelanggan loyal itu dari mana saja. Kemudian usianya berapa. Nah, kemudian testimoninya ini bagaimana mereka bisa dianggap loyal. Jadi kategori loyal menurut adik-adik itu dari mana indikatornya? Paham ya? Tuh, oke. Kemudian terkait tadi reseller, ya. Nanti jadi ini dibagi 2 bawahnya untuk yang reseller. Bentuk resellernya itu komitmennya apa? Gitu ya. Artinya adik-adik mempercayakan reseller ini ambil dulu baru bayar, atau bayar kemudian nanti mereka yang bantu jual lagi. Jadi adik-adik harus paham reseller ini seperti apa pengertiannya, dan ketika dari adik-adik dapat reseller 1 kemudian berkembang menjadi 5, ini sebarannya kemana? Sama seperti pelanggan lokal tadi. Karena ini akan menunjukkan bahwa sebaran produk adik-adik kalau bisa lebih dari 3 kota tadi ya, saya lihat ada 3 kota kan tadi, maka itu bagus gitu loh. Ya, yang dimaksud reseller itu seperti adik-adik tadi, apakah dititipkan ke depot makan seperti itu. Nah, ini perlu nanti dipikirkan ulang. Apakah ketika adik nitip, kalau nitip itu namanya konsinyasi. Artinya adik-adik nitip kemudian barang yang laku berapa itu yang dibayar. Itu pun bayarnya nanti. Jadi adik-adik kirim barang dulu, nanti janjian misalkan 1 minggu dicek berapa yang laku. Nah, itu yang dibayar. Itu namanya konsinyasi. Sehingga mereka tidak mau rugi karena adik-adik numpang promo, istilahnya begitu ya.
Tuh. Kemudian aspek pemasaran nih. Adik-adik e-commerce-nya perlu diperjelas. E-commerce-nya pakai media apa? Kalau seperti ini banyak orang akan bilang e-commerce ya, semua all shop juga e-commerce gitu ya. Tapi lebih spesifik diterangkan di sini poin-poinnya, misalkan adik-adik lewat Tokopedia atau apa gitu ya. Nah, kemudian ini kan akhirnya orang akan bisa melihat kalau contoh nih, sebelum mendapat pendanaan adik-adik e-commerce-nya hanya di Tokopedia. Setelah didanai, adik-adik tambah Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksudkan internet marketing. Ini apa? Gitu ya. Kalau reviewernya tahu usaha ya ngerti gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti, apakah yang dimaksud internet marketing ini seperti marketplace? Atau adik-adik bikin web sendiri? Nah, ini perlu dijelaskan. Kalau adik-adik tadi saya lihat ada web gitu ya, maka alamat web itu perlu ditampilkan di sini. Paham ya adik-adik ya? Iya, Bu. Jadi ini gimana Mas Muhafid? Untuk alamat web dan lain sebagainya itu sudah saya tampilkan tadi di bagian lampiran, Bu. Iya, lampiran. Artinya di sini nggak perlu alamat, gitu loh. Melalui weblog atau web umum gitu loh. Ya. Gitu aja. Tapi kalau ini e-commerce itu sudah bisa menunjuk binding. Nah, kemudian adik-adik di sini tidak bisa menjelaskan dengan wilayah pemasaran meliputi beberapa kota. Nggak gitu. Artinya adik-adik meliputi satu Jawa Timur, langsung kurung aja di kota mana aja. Jawa Tengah di mana aja, Jawa Barat di mana aja gitu. Karena di sini kan sudah berbunyi pemasaran, ya kan? Jangkauan pasar. Jadi pangsa pasar itu nanti akan menunjukkan sebaran produk adik-adik ini diterima. Kalau seperti ini kan masih abstrak, ya enggak? Nah, jadi kalau di review lebih spesifik ya, langsung menunjuk nama kotanya. Nah, di sini sebelumnya adik-adik sudah menyebutkan wilayah pemasarannya Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Nah, mengapa di sini adik-adik hanya abstrak gitu loh? Apakah orang akan melihat, oh ternyata sebelum didanai hanya di tiga kota, setelah didanai Jawa Timurnya bertambah 1 atau 2 kota, gitu loh. Kemudian kok bertambah ada pelanggan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Nah ini melalui mana? Bisa melalui e-commerce, bisa melalui internet marketing, atau justru dari mulut ke mulut direct selling itu. Gitu ya. Paham ya, Mas? Iya, Bu. Oke. Kemudian tadi varian. Coba varian. Varian produksi. Nah, ini. Bawangnya ini bawang putih apa bawang merah? Bawang putih. Nah, kasih tulisan bawang putih. Karena ada stik itu yang juga bahan dasarnya dari bawang merah, tapi yang bawang bombay. Kan bawang bombay yang banyak di pasar itu kan yang putih ya. Ini yang merah bisa dipakai untuk ini. Justru stiknya itu jadi lebih harum dan lebih crunchy atau lebih renyah. Nah, itu mungkin bisa dicoba gitu ya. Nah, kemudian di sini adik-adik menyebut varian produk ya. Nah, ini kasih jumlah gramnya. Paham ya? Jadi pengembangan produk ini berapa gram? Jadi misalkan sayur okra itu terdiri dari komposisi 100 gram, ada yang 250 gram gitu. Sehingga ini adalah stok adik-adik. Paham ya? Iya, Bu. Nah, jadi nanti dikasih kurung sampingnya, misalkan 100 GR, ya kan itu sudah menunjukkan gram. Nah, okra ini adik-adik jualan dalam kemasan berapa aja, termasuk sayur-sayur yang lain gitu ya.
Wis, yuk. Kemudian ini hasil produksi 250 unit per bulan gitu ya. Artinya ini ditulisi all varian. Iya enggak? Ya, 250 ini all varian. Nggih. Nah, gitu ya. Jadi kayak kurung all varian gitu. Nah, nanti kalau ditanya kan adik-adik bisa bilang ini sesuai dengan custom tapi yang unggulan yang mana? Jadi adik-adik bisa kasih misalkan yang jadi unggulan dan banyak diminati di pasar itu adalah okra, maka di varian produk itu kasih tanda bintang kecil, Mas. Itu adalah produk unggulan ya. Itu nilainya di review itu tinggi itu. Nah, sekarang yang menjadi bintangnya produk ini yang mana? Wortel Nah, gitu Mas. Oke. Padahal awalmu adalah okra ya, malah okra yang enggak terlalu ya. Nggih, Bu. Ora apa-apa gitu loh. Ya, kalau di Singapura sama Malaysia itu okra malah populer karena mengandung kesehatan. Wes, itu. Terkait branding ya, branding. Branding itu maksudnya nama produkmu. Logomu apa? Ono enggak? Ini. Ini. Ada, Bu. Oh, bulat iki. Ya, oh stick-stick. Nah, iki muncul enggak nggone kemasanmu? Ada. Seluruhnya. Ini. Seberapa besar dari komposisi kotakmu itu? Iku kudu digedekno, Mas. Karena itu adalah branding produkmu. Sama kalau kita bisa melihat Indomie itu loh. Tulisan Indominya kan menjadi khas dan itu besar di tempat khusus. Artinya misalkan dia ditempel di atas kanan, maka itu harus tetap konsisten di situ, gitu ya. Apalagi tadi saya melihat ini sudah punya lisensi ya, 2 lisensi, ya. Nah, itu perlu dimunculkan kalau adik-adik melihat kemasan-kemasan makanan gitu ya. Itu kan di sana sudah diakui Depkes, misalkan stempel halal itu kan dicantumkan ya. Nah, ini lisensinya apa? Saya lihat tadi ada 2. NIB sama sertifikat standar itu yang dari itu dinas kabupaten. Kalau NIB kan dari itu Bu, Kemendagri. Nah, itu perlu adik-adik munculkan di satu sudut yang itu nanti terus dipakai. Ya. Itu. Artinya mungkin yang dari pusat aja dulu. Artinya mana yang itu memiliki nilai jual dan menguatkan daya beli ya konsumen. Bahwa konsumen percaya pada produk adik-adik karena sudah terlegalitas. Gitu. Ya. Nah, kalau masalah keuangan sudah bagus tadi Bu Meta sudah mereview juga. Nah, cuman tadi kan beli alat nggak boleh, ya. Ya Mas ya. Nah, Mbak. Boleh tapi di bawah 2 juta. Ya, oke. Nah, coba cek di dalam proses pengeluaran adik-adik, usahakan kalau bisa jangan kena pajak. Itu ya. Saya kemarin dapat informasi katanya kalau dana hibah KBMI itu tidak dikenai pajak. Ya di bawah 2 juta, di atas 2 juta ya tetap aja karena itu dianggap sebagai pengadaan barang, maka dilarang menggunakan dana beli barang yang di atas 2 juta karena kena PPN 10%. Gitu loh. Maka itu diharapkan jangan sampai beli barang dan sewa, karena sewa dan beli barang itu nanti adik-adik dianggap ketika program ini selesai ya harus mengembalikan. Artinya barangmu dibalekno. Gitu loh, nggak bisa kamu pakai selamanya. Maka hindari itu.
Kemudian sesuaikan dengan revisi dana yang sudah disetujui seperti layaknya dulu PMP. Sesuaikan dengan RBA yang adik-adik naikkan ke sana. Kan adik-adik kemarin menaikkan melalui proposal itu lebih dari yang sekarang didanai toh. Maka cari pos-pos yang bisa di SPJ-kan, kemudian hindari pajak. Dan orientasikan lebih baik gitu ya ke dana produksi. Artinya misalkan adik-adik lebih baik punya stok tepung banyak gitu ya daripada adik-adik beli wajan. Gitu. Misalkan begitu kasarannya. Karena apa? Stok bahan baku produk gitu ya. Itu lebih baik karena apa? Ini akan masih terus berproduksi. Tapi kalau adik-adik dananya itu habisannya digunakan untuk beli alat, kemudian anggaplah 50% beli bahan baku, 50% beli alat dan barang gitu ya. Maka mohon itu dicermati, itu enggak bagus. Lebih baik 70% untuk bahan gitu ya, bahan produksi, 30% bisa untuk lain-lain, termasuk di dalam 30% itu adalah biaya promosi. Nah, sekarang ke promosi. Nah, promosi adik-adik ya, selain itu promosi ini butuh testimoni. Ya kan? Nah, testimoni itu sudah berapa? Dan testimoni itu ada di mana? Nah, ulasan-ulasan itu juga menjadi meyakinkan usaha adik-adik. Ya. Itu aja Mas Muhabib dan teman-teman yaitu Mbak Ainun dan Mbak Vivi. Terima kasih semangatnya sudah sangat bagus, produknya sudah banyak jalan berkembang ya. Sehingga semoga semakin dimudahkan untuk bisa mengembangkan STIK ini menjadi memang meyakinkan untuk layak dikonsumsi dan bisa berkembang banyak seperti produk-produk asing atau produk-produk Indonesia yang akhirnya ini dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan silakan adik-adik. Terima kasih banyak Bu Septi atas revisi. Gelarnya Bu Septi salah. Ayo, salah lo gelarku. SS. Nggih, Bu. Matur nuwun. Ya, kadang hal-hal seperti itu juga jadi perhatian. Kadang-kadang hal-hal seperti itu juga jadi perhatian ini loh. Tapi ya nggak nyocok no sih, cuma ya. Sekilas wae tepak nyocok no ya Bu. Bu Septi. Nek tepak kenal lo salah itu. Bu Septi, Bu Maita. Mungkin ini ya, untuk Monef eksternal itu waktu yang diberikan untuk satu tim 15 menit, kemungkinan besar 5 menit untuk presentasi. Nah itu cara kami menyampaikan hal-hal sebanyak ini dalam waktu 5 menit. Itu mungkin yang perlu menjadi PR kami. Mungkin ada saran, Bu? Ini slide-mu ada berapa, Mas? Kalau untuk total yang wajib ditampilkan itu sampai halaman 10 ini. Sampai halaman 10. Dari cover sampai halaman 10. Nah iya, slide-mu kabeh piro sing saiki? Kalau total 22. Nah, caranya satu, lampiran ya. Contoh iki tim usaha. Ini satu slide bagi dua. Tim usaha sama mungkin prodake. Tapi template-nya dari situ sudah seperti ini, Bu. Nggak boleh dikurangin kalau yang 1 sampai 10 ini. Oh, lalek nguntung ini. Yuk, kita ke atas dulu, Mas. Ke atas mulai dari 0 ya. Ya, 0. Oke, ini kan identitas. Lanjut. Nah, deskripsi ini gitu ya, sekilas info tentang sticky. Ini langsung cantumkan varian packagingmu yang bermacam-macam tadi. Yang masuk di lampiran itu loh. Ya. Jadi deskripsimu kamu bikin separuh, kemudian
Nggak usah kalimat mungkin Bu. Ini misalnya kan merupakan sebuah produk inovasi camilan sehat. Nah, langsung apa dia camilan sehat sayur segar. Atau Diringkes gitu produk ya. inovatif camilan dengan rasa ini. Jadi kamu bacanya juga nggak bulat ke kalimatnya, langsung ke, dan orang langsung baca, oh ini tuh maksudnya ini gitu. Nanti jadi Iya. bisa gabung. Saya sih setuju kalau bisa digabung ya Bu kayaknya. Karena baca ke bawah itu kan kalian akhirnya terpatok oleh jumlah halamannya itu loh. Jadi halaman ini selesaikan dulu. Nah akhirnya kan kalau halamannya banyak ya jadi lama. Tapi saya setuju Paham ya? tadi sudah bergantian tuh sudah benar. Hanya kalau eksternal harus whole tim harus ikut ya Bu. Iya Bu. Tadi penyampaiannya juga sesuai bidangnya juga. Iya, itu memang harus. Itu nilai lebih Mas. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi sekilas info seperti saran Bu Meta tadi, kalimatnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini langsung ke jenis kemasannya juga. Jadi lampiranmu tadi langsung masuk di sini. Jadi lampiranmu nanti hanya isinya testimoni, gitu loh. Ya. Nah, kemudian ini produk spasimu ini bisa diperkecil menjadi 1 spasi nggak? Informasi-informasi ini kan kayaknya spasinya terlalu Iya Bu, terlalu longgar gitu ya. Iya. Iki paling batase antar huruf itu yang masih belum kamu nulkan gitu ya. Ini Untuk produk kan template-nya ini Mas Muhafid. Ya. Ya. Nah, bisakah salah satu bagian dari proses produksimu foto di dalam lampiran itu boleh dicantumkan kok, seingat Ibu boleh. Kalau untuk jadi lampiran itu Bu, kalau untuk tahun ini setahu saya yang di ketentuan itu semua foto, gambar, lampiran itu taruhnya terakhir Bu, bukan di sini. Oh gitu. Jadi tempatnya sendiri ya. Jadi tempatnya kayak yang di akhir setelah lampiran ini. Ini khusus untuk foto, dokumentasi ataupun link-link seperti itu. Oke. Nah, ini misalnya ya, contoh ke atas tadi produk. Berarti kan terus ke bawah. Nah, produk ini kan keterangan produk. Itu kan jadi beberapa tabel toh, berapa slide. Ini kan bisa mbok padatkan. Jadi mbok perlebar tabel ini. Kemudian spasinya rodok kamu rapatkan, otomatis kan keterangan yang di halaman berikutnya kan bisa naik ke sini, Mas. Coba slide berikutnya apa? Setelah ini, mohon izin menyampaikan Bu, kalau untuk per slide-nya ini minimal sudah 1 halaman ini Bu. Kalau dikurangi, misal digabung itu tidak boleh, tapi kalau ditambah boleh. Ketentuannya. Oh ya. Oke. Kemudian contoh nih, pelanggan ini nggak data tabel yang di bawahmu lampiran tadi, boleh nggak? Tabel bawah yang lampiran. Tabel sing soko di Tokopedia apa mau lo grafik. Tapi kalau yang grafik. Tapi itu masuknya di lampiran Ibu. Kayaknya masih boleh Mas grafik di sini Mas. Ya, grafik itu karena grafikmu juga nggak bawa keterangan toh. Ya. Iya, penjelasannya juga langsung. Jadi grafik dari Tokopedia, misalnya grafik dari Bukalapak, ngono loh. Jadi itu mendukung ini. Itu masuk di sini aja, boleh. Terus keuanganmu mau itu sampai 2 atau 3 slide itu bisa dipadatkan menjadi 2 slide nggak? Artinya keuanganmu yang ini laporan sebelum didanai, jadi ini dijadiin 2. Jadi laporan ini karo laporan atas tadi jadi 2 tabel ini dalam 1 slide iso enggak? Boleh enggak? Yang ini boleh Bu, soalnya kalau lampiran itu tidak ada ketentuannya. Jadi lampiran ta? Iya, kalau yang ini udah masuk lampiran Bu. Dan kemudian slide kepiro ini? Ini slide ke-19. Walah. Kalau itu ya
kemungkinan yang dipresentasikan itu cuma halaman 1 sampai 10 saja. Oh, ya caranya gini. PPT-nya bagi 2. PPT tampilan hanya 10 sesuai aturan. Kemudian PPT yang berisi lampiran-lampiran ini. Nah, tapi lampiran utama, ya. Jadi contoh lampiranmu ketika produksi mau kan wakeh, ya wakeh foto. Maka itu kasih aja 1 halaman di PPT yang presentasi, yang 10 halaman itu, kalau memang ada lampiran, taruh aja di situ. Oh, jadi begini Bu. Nah, untuk apa PPT yang dikumpulkan itu yang versi lengkap full seperti ini, tapi untuk presentasi itu kita ringkas seperti itu. bagian loro. Iya. PPT presentasi karo PPT lampiran pendukung presentasi, ngono. PPT lampiran. Ya. Jadi harus rodok taat asas, ya. Iya. Paham ya, Mas? Okay. Oke. Nah, kemudian tadi kan dirimu mencantumkan gambar persetujuan itu masuk kategori anu juga kan? Lampiran ya? Iya. Oh iya. Oke, wis cukup itu yang atas itu tadi. Nah, jadi filemu mbok pecah dari luru. Sehingga kamu fokus ketika mereka menanyakan, termasuk kendala ini kan masuk di PPT utama kan? Iya, PPT utama Bu masih. Iya. Gitu ya Bu Meta ya kayaknya ya. Nanti Bu Meta. Bu. Mungkin itu Mas Muhafid dan teman-teman. Adik-adik. Ada pertanyaan lagi kah? Halo. Mbak Vivi, Mbak Aini. Itu menurut saya, halo. Oke Bu Meta. Bu Meta. Tabelnya itu memang agak potong-potong tadi ya, di keuangan ya. Tabel keuangannya memang agak terpotong-potong dia. Ya, menurut saya yang bisa diefisiensikan di itulah. Lampiran tuh kalau perlu gambar-gambarnya ditaruh di antara penjelasan-penjelasan kan nggak apa-apa sih. Foto-foto itu kan nggak harus di halaman sendiri. Nggak boleh. Oh, alah. Nggak boleh. Kalau tahun kemarin patokan 10 halaman itu. Oh, gitu. Ya, ikut aturan. Lebih aman berarti ikut aturan. Latihan role play. Coba 5 menit ya apa caranya. Iya, benar. Daripada nanti penjelasanmu belum selesai sudah kepotong. Iya, tapi kemungkinan yang wajib disampaikan ya sampai slide 10 ini saja, Bu. Nah, yo, maksudnya Bu Meta Iya, perlu percobaan, Mas. Iya, Bu. Untuk bagi pengalihan tugas ke tim yang satunya, itu kadang virtual gini kan terkendala jaringan ya Bu Meta ya. Sehingga ya segera nyambung. Juga. Jadi nanti yang slideshow PPT itu usahakan 1 orang saja. Jangan misalkan Mbak Vivi mau presentasi nampilin PPT-nya sendiri ya nanti ribet itu makan waktu. Jadi misalkan cari nanti lokasi yang jaringannya kuat sehingga PPT-nya dari 1 induk, misalnya dari Mbak Ainun, maka kalau jaringannya Mbak Ainun siap, nah semua tim harus sudah punya PPT-nya itu langsung naik gitu. Nanti ketika ganti PIC, nah itu tinggal Mbak Ainun bantu menampilkan. Maka yang membaca misalkan Mbak Vivi, maka lanjut gitu, pakai clue, pakai coding. Mana ya? Halo? Sampunkah? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, mungkin sudah jelas, Bu. Sudah cukup banyak catatannya mungkin. Oke. Bu Meta nanti mungkin adik-adik akan menyampaikan lembar review gitu ya. Nah, ini nanti kita seragamkan supaya nanti bisa menjadi lampiran laporan karena itu menjadi prasyarat. Nanti saya tak coba omong-omong dengan Pak Fendi, apakah ada template khusus untuk seperti Monef gitu. Siap, Bu.
Piye Mas Muhafid, wis ta? Nggih, Bu. Mbak Ainun, Mbak Vivi. Nggih, Bu. Sampun. Oke. Mungkin itu Mas Muhafid saran dari kami, Bu Meta dan saya untuk melihat dan mereview perkembangan usaha. Alhamdulillah sudah bagus gitu ya. Semakin semangat, selalu ditingkatkan dan terus berinovasi supaya nanti produk ini bisa diakui dalam skala yang sangat luas. Matur nuwun, Bu Meta, adik-adik, selalu jaga sehat dan sukses selalu dan berbahagia bersama. Wis tutupan Mas Muhafid.